Alhamdulillahilladzi dumina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amanna wa 'amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ikhwati madrasah sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul bermuwajahah. Suatu kegembiraan bagi saya bertatap muka dengan jamaah masjid sekalian, karena merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim untuk bisa bersilaturahim dengan muslim yang lain, terutama dalam waktu yang berkah ini, dalam subuh yang insya Allah adalah merupakan waktu-waktu, satu adalah waktu yang mustajab, yang kedua adalah waktu di mana memang raga kita, pikiran kita, benak kita ada dalam puncak performanya. Hadirin hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini sebetulnya apabila dikatakan memberikan siraman rohani agak terlalu berlebihan. Sebetulnya dalam kesempatan kali ini adalah mencari alasan bagaimana caranya bisa bersilaturahim, itu saja. Hanya saja mungkin harus ada sesuatu hal yang menjadi manfaat baik bagi saya pribadi ataupun manfaat yang harus dipetik bagi jamaah sekalian. Maka dalam pembicaraan kali ini mohon izin bukan memberikan siraman rohani, tetapi hanya berbagi apa yang mungkin menjadi pembacaan saya sebagai individu, sebagai muslim, yang barangkali dalam pembacaan itu bisa saja ada kekeliruan. Bolehlah barangkali kita saling mengoreksi. Hadirin teman-teman sekalian, dalam hidup seorang muslim kita mengenal adanya suatu panduan, suatu guidance, yang mana panduan itu langsung diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal, maka beliau mewariskan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan bahwa jika kita berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Maka ketika kita menjadi seorang muslim di masa ini, satu pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sudah mempedomani Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, ya. Kita harus memiliki titik berangkat bahwa dari mana kita akan menjadi pribadi yang muslim. Maka kita akan bertolak dari ayat kedua surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikatakan di sana bahwa dzalikal kitabu, kitab ini, Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga apabila kita menggunakan pendekatan logis dalam menerjemahkan kalimat-kalimat ini, akan didapatkan suatu pemahaman bahwa Al-Quran kemudian hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, dengan syarat kita tidak pernah meragukan apa isi dalam Al-Quran. Jika menurut Al-Quran kendati pun unta masuk ke lubang jarum, kita yakin. Ketika ada keraguan di sana, maka kita jauh dari definisi muslim yang bertakwa, muslim muttaqin. Kenapa? Karena Al-Quran hanya bisa menjadi petunjuk huda lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa.
Pernah saya singgung dalam beberapa pembicaraan sebelumnya, termasuk di masjid ini, bahwa menjadi takwa itu sebetulnya tidak berdasarkan hal-hal yang sifatnya teori, ya, tetapi berdasarkan karakter yang diajarkan dalam Al-Quran. Karakter-karakter yang diajarkan dalam Al-Quran menjadi orang yang bertakwa antara lain ada dalam surat Al-Imran ayat 134, ya, yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu memiliki suatu karakter tertentu. Dan bahkan ada beberapa ulama yang mengemukakan jika Al-Quran diperas, maka yang keluar adalah takwa. Sehingga takwa ini menjadi hal yang penting bagi kita. Kemudian apa? Dalam Ali Imran ayat 134 itu dinyatakan karakter seorang yang bertakwa. Yang pertama, ketika seseorang dinyatakan bertakwa, maka dia akan menjadi pribadi yang senang berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang yang berinfak. Jadi ketika kita menyatakan oh takwa definisinya ini, bukan definisi, tetapi sikap perilaku apa yang ditunjukkan oleh seorang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Ternyata orang yang bertakwa itu dicirikan dengan suatu perilaku senang berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Artinya dalam segala situasi, segala kondisi, seseorang yang bertakwa senang untuk berinfak. Artinya infaknya juga proporsional, ya, karena seorang muslim tidak mungkin kemudian membawa suatu kesengsaraan bagi diri sendiri. Ketika berinfak dalam keadaan yang lapang, maka infaknya proporsional. Ketika infak dalam keadaan yang sempit, proporsional. Kemudian seorang yang bertakwa juga al-kadimin al-ghaib, pandai untuk, literal terjemahnya adalah menahan amarah, tetapi dalam bahasa psikologi, ya, ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu mengelola emosinya. Al-kadimin al-ghaib, orangnya pandai untuk mengelola emosi. Wal 'afina 'anil nas. Sudah pandai mengelola emosi, kemudian juga pandai untuk memaafkan. Hadirin sekalian, selanjutnya di ayat 135 dikemukakan bahwa ada kelanjutannya. Orang yang bertakwa itu senang berbuat baik, dan juga dia apabila melakukan kesalahan senantiasa bertaubat dan tidak mengulangi, sehingga ada pertumbuhan dalam kehidupannya. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia memiliki suatu pertumbuhan dalam kehidupannya. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa memiliki perkembangan dari hari ke hari. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Yang kemudian takwa itu dalam setiap Jumat pasti kita sering dengar. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka yang dimaksud adalah muhasabah diri. Apakah perilaku-perilaku ini sudah bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian? Saya yakin jika warga masjid ini adalah orang-orang yang senang berinfak. Akan tetapi, apakah kita adalah pribadi-pribadi yang pandai mengelola emosi? Nah, ini yang agak sepertinya sulit. Kenapa? Karena memang dengan gempuran perkembangan zaman, ya, dengan adanya media sosial,
dengan adanya keterbukaan informasi, maka banyak hal yang menggerogoti kesabaran kita, ya. Tidak di dalam lingkungan yang sifatnya fisik, tapi juga dalam lingkungan yang sifatnya virtual. Di handphone kita masuk berbagai informasi yang kadang-kadang bukan hanya menguras kesabaran, tetapi juga bisa meledakkan emosi kita. Kita tadi telah berdoa bagi saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi terhadap Muslim di suatu wilayah yang tidak berdaya, yang kemudian mereka tidak memiliki sesuatu hal untuk membentengi diri, bahkan di dalam cuaca yang ekstrim, tetapi tidak henti-hentinya digempur oleh berbagai senjata dan dibunuh anak-anaknya. Tentunya itu menguras emosi kita. Setelah membaca berita itu, di jalan kita menemukan pengendara yang tidak tertib, tidak taat aturan, pasti akan emosi itu akan berbeda. Kenapa? Karena kita memang membawa keresahan di dalam hati, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Hal-hal yang biasanya bisa kita sabar, tidak bisa kita kendalikan. Itulah mengapa kita diajarkan sebagai muslim itu untuk saum. Bukan hanya saum Ramadan, tetapi juga ada saum-saum sunat yang bisa kita laksanakan. Itulah esensi untuk mengelola emosi kita. Karena saum pada esensinya adalah mengalihkan fokus. Pengendalian emosi adalah esensinya pengalihan fokus. Saum itu ketika kita pagi biasa fokus pada sarapan, kita alihkan pada kegiatan lain yang lebih produktif. Siang biasanya makan siang, kita alihkan pada kegiatan yang lebih produktif. Begitu juga sore. Nah, ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis, saum itu bukan hanya tentang menahan emosi, bukan hanya menahan lapar, tapi menahan emosi. Artinya emosi negatif itu dialihkan pada emosi yang lain. Lantas hadirin yang Allah, hal-hal terkait ini merupakan perangkat aturan ternyata. Semuanya mengatur. Al-Quran itu mengatur dari mulai kita cara bertindak, cara berpikir, dan cara berperilaku, cara bersosial. Maka di sanalah yang saya maksud, kita harus mengenali apa visi kita sebagai muslim muttaqin ini. Ternyata visi kita sebagai muslim adalah tentunya hidup bukan hanya sampai di dunia saja, tapi di akhirat. Dan bagaimana kita selamat sampai di akhirat adalah menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang tenang. Kendali emosi lagi. Memiliki jiwa yang tenang. Kata siapa? Ada di surat Al-Fajr, ayat terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang berjiwa tenang, ya, bukan di antara antrian orang-orang berduyun-duyun masuk surga adalah orang yang dipersilakan, adalah orang yang diundang. Bagaikan pejabat yang datang ke suatu perjamuan resepsi pernikahan, ketika orang-orang mengantri dipersilakan. Misalnya ada kepala desa, ada lurah, dipersilakan Bapak Lurah untuk bersalaman dengan mempelai. Masuk di antara antrian itu, maka orang-orang yang dianggap penting dipanggil terlebih dahulu. Begitu pula kita di akhirat nanti, di antara antrian orang-orang soleh yang sedang mengantri masuk surga, bayangkan, dipanggil, disuruh langsung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mungkin dalam bahasa kita dipersilakan bagi orang-orang yang berjiwa tenang, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Segera masuk, ya, orang-orang hambaku, masuk ke dalam surgaku. Itu adalah visi kita, menjadi seorang yang berjiwa tenang. Maka apa yang kita butuhkan
Untuk menjadi orang yang berjiwa tenang, yang kita butuhkan adalah benar-benar bertakwa. Untuk bisa bertakwa, yang kita butuhkan adalah menjalankan segala aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tantangannya, kadang-kadang kita tidak ikhlas untuk menjadi hamba yang diatur. Kita masih merasa bahwa aturan ini adalah pengekangan terhadap kegiatan kita, pengekangan terhadap profesi kita. Artinya di sana belum ada keikhlasan untuk menjadi hamba yang diatur. Kita masih merasa bahwa aturan ini mengkerangkeng. Padahal ketika kita ikhlas dalam aturan Allah atau dalam aturan apapun, bahkan ikhlas dalam aturan dan berdisiplin dalam menjalankannya, justru itu adalah hal yang bisa membebaskan kita. Kita bayangkan di lalu lintas, ada aturan lalu lintas, ada lampu, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ada marka jalan. Itu adalah pembatasan. Tetapi ketika kita ikhlas dalam pembatasan marka jalan, kita bebas berkendara kemanapun dengan aman. Tetapi kita ketika merasa dikerangkeng, tidak ikhlas, berhenti di lampu merah, apa yang terjadi? Kehancuran. Bisa badan kita yang celaka, bisa kendaraan kita yang rusak, atau bahkan bisa nyawa yang melayang ketika tidak ikhlas dalam aturan. Bahkan aturan dunia pun, bayangkan, adalah sesuatu yang membebaskan, bukan untuk mengkerangkeng. Apalagi aturan yang diturunkan oleh Allah. Maka ikhlas menjadi hamba yang diatur adalah jalan untuk kita bisa melaksanakan apa yang dimaksud takwa dalam Al-Quran. Kalau kami di penegak hukum misalnya, ada perilaku-perilaku yang biasanya masuk ke lembaga peradilan itu bukan karena hal yang penting, tapi karena tidak bisa mengalah emosi dan tidak ikhlas dalam aturan. Betapa banyak perkara pengeroyokan, penganiayaan hanya karena uang 20.000 misalnya, hanya karena tidak membayar hutang kemudian dipukuli di jalan, hanya karena dia tidak mau untuk menjadi bagian dari masyarakat yang diatur, maka harus menjalani hukuman yang tentunya tidak ringan. Bayangkan ketika masyarakat sudah hidup dalam aturan, maka tertib di sana. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, di sana bisa tercipta. Tapi ada pertanyaan, bagaimana? Ini kan kita ini harus mengikuti aturan Allah. Bagaimana dengan aturan-aturan dunia yang ada? Ada perundang-undangan. Itu kan hukum manusia, itu togut. Nah, coba kita urai bahwa sebetulnya yang namanya hukum Islam itu sudah diuraikan, dijabarkan dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, katanya. Itu adalah ancaman yang sangat keras. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ya. Terus kita kemudian dalam kehidupan sehari-hari tidak menjalankan hukum Allah. Perlu diingat, hadirin sekalian, bahwa yang dimaksud aturan Allah itu bukan hanya aturan yang secara tekstual diatur oleh kita, tetapi aturan yang secara natural Allah ciptakan bagi kita sebagai zon politikon, sebagai makhluk yang bersosial. Ketika Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial, maka di sana sudah ada hukum Allah yang menyatakan bahwa masyarakat akan mengatur kemaslahatannya sendiri. Sehingga hukum Islam itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang sifatnya diyani, ada yang sifatnya qadai. Hukum Islam yang sifatnya qadai itu adalah hukum yang kemudian harus memiliki regulasi dari pemerintah
untuk pelaksanaannya. Dan hukum yang sifatnya diyani itu adalah hukum yang bisa kita laksanakan, hukum Islam yang bisa kita laksanakan tanpa prakarsa pemerintah. Kita melaksanakan kajian seperti ini. Itu adalah hukum Islam untuk bersilaturahim, thalabul ilmi, dan kemudian juga kita bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tanpa pemerintah atur pun kita bisa laksanakan. Tetapi yang qadai, contohnya melaksanakan sistem ekonomi syariah, itu tidak bisa kita laksanakan langsung tanpa adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatur bagaimana ekonomi ini berjalan. Sistem hukum potong tangan itu tidak bisa dilaksanakan apabila tidak diatur oleh pemerintah. Wah, kita sebagai muslim, kita harus melaksanakan hukum potong tangan. Kemudian jamaah masjid di sini melaksanakan hukum potong tangan. Jangankan menurut negara, menurut Islam pun itu salah, karena itu adalah termasuk hukum yang sifatnya qadai. Tidak bisa dilaksanakan oleh pribadi individu, tetapi harus menggunakan kekuasaan daulah. Maka itu yang menjadi bagian dari pertumbuhan kita, bagian pertumbuhan kita sebagai muslim. Bagaimana muslim ini kemudian setelah diberikan fasilitas negara yang mengayomi, yang membuka terhadap berbagai sistem, kemudian bersatu untuk melaksanakan. Ketika kita memiliki sekarang hukum yang sifatnya diyani, maka kita laksanakan, dan yang sifatnya qadai kita perjuangkan. Karena sistem kita adalah sistem terbuka. Kita lakukan berdasarkan aturan. Kita ikhlas dalam aturan itu. Maka ketika kita ikhlas dalam aturan yang satu, kita juga ikhlas dalam aturan yang diatur oleh Al-Quran. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang bertumbuh. Hukum kita bukan hukum sampai saat ini kita laksanakan, tapi mungkin di generasi anak-anak kita hukum kita sudah berbeda. Hukum Islam sudah lebih terlaksanakan dengan baik. Yang mana saat ini pun sudah baik. Haji kemudian kita difasilitasi. Pernikahan umat Islam difasilitasi dengan baik, lembaganya ada. Wakaf difasilitasi dengan baik, lembaganya ada. Kemudian zakat, infak, sedekah, lembaganya ada. Bahkan ketika kita akan melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, itu sudah difasilitasi dengan baik. Apa yang kurang kita perjuangkan, karena ini adalah sistem terbuka. Sehingga menjadi seorang muslim, visi kita jelas. Bukan hanya membawa ketakwaan bagi diri kita sendiri, tetapi ketakwaan bagi masyarakat dengan cara kontribusi kita. Kontribusi secara sosial dan kontribusi secara masyarakat yang lebih luas. Hadirin yang rahimakumullah, kontribusi tersebut bisa kita laksanakan antara lain dengan membuka kajian-kajian seperti ini, dan juga dengan membuat anak-anak kita, membuat saudara-saudara kita lebih paham tentang apa tugas seorang muslim. Bahwa tugas seorang muslim bukan hanya sholat di masjid 5 waktu sunatnya dan melaksanakan infaknya, tetapi kontribusinya bagi masyarakat agar masyarakat ini menjadi masyarakat yang bertakwa. Ada satu doa yang sangat baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hablana min azwajina, pasangan. Kita ingin membawa ketakwaan ini pada pasangan. Wa dzurriyyatina, kemudian pada keluarga dalam skup yang lebih besar. Qurrata a'yun. Waj'al lana lil muttaqina imama. Kemudian imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ketakwaan ini bisa dibawa di level individu, kemudian di level keluarga kita dengan pasangan, kemudian di level dzurriyyat. Dzurriyyat itu adalah anak keturunan, ya, keluarga kita. Dan lil muttaqina imama, kemudian di masyarakat ketika sudah muncul dzurriyyat yang bertakwa itu akan muncul pemimpin yang bertakwa. Jadi bukan terbalik, bukan pemimpinnya dulu yang bertakwa kemudian masyarakat tiba-tiba bertakwa, tapi basisnya adalah basis individu. Bagaimana kita membawa ketakwaan ini bagi pasangan kita, bagi dzurriyyat kita. Setelah dzurriyyat ini tumbuh, satu RT
yang dzurriyyatnya itu ada yang bertakwa, akan muncul ketua RT yang bertakwa. Satu RW akan muncul ketua RW yang bertakwa, dan begitu seterusnya. Basisnya adalah individu, dan itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada keikhlasan diri kita untuk diatur. Taat pada aturan Islam, taat pada aturan negara, ada cara bermain kita di sana untuk bisa berkontribusi. Agar tidak terlalu berkepanjangan hadirin Allah, dan agar ada diskusi juga, saya ingin menutup dengan suatu fakta sejarah bahwa zaman dahulu di masyarakat sebelumnya ada pengkastaan yang kita kenal mungkin dengan kasta Sudra, Ksatria, dan kasta Brahmana. Yang mana ini adalah warisan sejarah yang juga bisa menjadi referensi kita dalam bertindak dalam kehidupan. Jadi zaman dahulu kasta-kasta ini bukan untuk mendiskriminasi golongan masyarakat dan ekonomi tertentu. Tetapi kasta ini adalah suatu cara untuk menilai seseorang dari bagaimana cara dia berpikir. Ketika seseorang terbangun di pagi hari, yang dipikirkannya hanya untuk dirinya dan hari itu, maka dia termasuk kasta Sudra. Ketika seseorang bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah kebaikan untuk dirinya dan masyarakatnya, maka dia adalah ksatria. Dan juga demikian di atasnya, ada seseorang yang bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah kebaikan dirinya, masyarakatnya, dan lingkungan sekitarnya, maka itu adalah kasta Brahmana. Itu adalah kasta dalam pemikiran, bukan dalam diskriminasi ekonomi. Sehingga dalam kasta-kasta itu orang dipisahkan. Yang memikirkan dirinya sendiri, mau tidak mau bekerjanya itu adalah pekerjaan yang kasar dan insan. Karena apa? Yang penting baik untuk diri sendiri, dia tidak mau memikirkan masyarakatnya. Ksatria berbeda, dia akan bekerja untuk kepentingan masyarakatnya, tetapi kadang-kadang memang tidak memikirkan keseimbangan. Brahmana berbeda lagi, dia memikirkan keseimbangan juga dengan alam, sehingga baik masyarakatnya, baik alamnya. Di mana Muslim? Pertanyaannya, Muslim itu di mana? Rasulullah mengajarkan bahwa Muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya, menyelamatkan lingkungannya, dan menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Maka seharusnya kita sebagai seorang Muslim, jika dalam sistem kasta pemikiran itu adalah semuanya Brahmana, apabila kita lihat dalam aspek itu. Tetapi tentunya Muslim ya, dikatakan wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian merasa terasing. Wa antumul a'laun, karena kalian itu posisinya ada paling atas. Masyarakat kaum unggul orang Muslim. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Apabila kalian adalah orang yang beriman, maka menjadi Muslim, muttaqin, taat pada aturan, dan berakhir kita menjadi orang pribadi yang memiliki jiwa yang tenang, berkontribusi bagi masyarakat, selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum menjadi lebih banyak pembicaraan yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu forum, maka saya akhiri saja. Sekali lagi, ini bukanlah sebuah siaran rohani hadirin, tetapi hanya sarana bagi kita untuk bermuajahah, bersilaturahim. Terlebih kebetulan juga dalam momen ini saya ingin mengucapkan pamit ya pada warga masjid sekalian, yang mana biasanya 2 atau 3 bulan sekali kami dan keluarga berkunjung ke rumah mertua. Tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan saya harus menjalankan tugas di Provinsi Riau, yang mana itu mengharuskan kami untuk menetap agak lama di sana, sehingga apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya bagi warga komplek ataupun warga masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.